Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ardela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan bagaimana honorer di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi bagaimana honorer di tahun 2024, ada satu hal yang perlu kita simak bersama. Kita tahu bahwa sekarang adalah lagi waktu politik dan kedepannya tentunya adalah pemilihan pimpinan di negara ini, yaitu Pilpres. Nah, di sini ada satu informasi yang disampaikan oleh pasangan Ganjar Mahfud menyampaikan bahwa jika terpilih, Ganjar Mahfud akan angkat guru honorer menjadi P3K, jadi ASN, dan gaji naik. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang disambut gembira oleh seluruh honorer. Bahkan di sini disampaikan bahwa guru honorer dan P3K jadi ASN dan gaji naik. Dalam arti, honorer diangkat menjadi P3K kemungkinan dan para P3K diangkat menjadi PNS. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. JPNN.com membuat satu informasi terkait dengan bagaimana program pemerintah ke depan. Salah satu dari pasangan calon tahun 2024 ini, yaitu Ganjar dan Mahfud, satu hal yang disampaikan bahwa jika ke depan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka mereka mempunyai program yang menyentuh langsung kepada honorer, P3K, dan PNS. Juru bicara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud, Aris Setiawan Yodi menyampaikan, pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud berkomitmen untuk mensejahterakan para guru. Dan bukan hanya di masa-masa politik ini, bahkan sebelumnya juga, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ganjar Pranowo selaku gubernur juga selalu berkomitmen untuk memperhatikan nasib honorer. Demikian dengan Mahfud MD yang juga selalu memberikan pandangan, memberikan solusi terkait dengan penyelesaian tenaga honorer. Nah, tentunya ini adalah satu visi misi dari para beliau untuk memperhatikan kesejahteraan para honorer di tahun 2024. Menurut mereka, guru merupakan pilar utama pembentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Jika terpilih, Ganjar Mahfud berjanji akan mengangkat guru honorer, guru P3K, dan guru swasta menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN. Gaji guru juga akan ditingkatkan hingga 30 juta per bulan. Itu adalah janji Ganjar dan Mahfud jika terpilih menjadi presiden dan calon presiden ke depan ini. Salah satu yang uniknya Bapak Ibu, bahkan bukan honorer negeri saja yang diperhatikan, bahkan disampaikan juga bahwa guru swasta ini diangkat menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN dan gajinya naik menjadi 30 juta per bulan. Dalam dokumen visi misi Ganjar Mahfud,
jelas tertulis bahwa guru dan dosen harus sejahtera, berkualitas, dan kompeten agar sejajar dengan negara maju. Pendapatan guru dan dosen harus meningkat dan sejahtera melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana. Ini ujar Aris dalam keterangan pers pada hari Sabtu 25 November 2023. Menurut Aris, komitmen Ganjar Mahfud sejahterakan guru tidak lepas dari pengalaman hidup Ganjar Mahfud yang terlahir dari keluarga sederhana namun dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya melalui pendidikan. Bagi Ganjar dan Mahfud sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk periode ke depan, guru merupakan penjaga masa depan anak-anak muda Indonesia yang otomatis menjadi penjaga masa depan negeri ini. Pak Ganjar dan Pak Mahfud sadar betul bahwa jika Indonesia ingin setara dengan negara-negara maju, maka SDM-nya harus unggul terlebih dahulu. Itu yang utama adalah SDM yang unggul dan berkualitas. Dengan demikian, dunia pendidikan harus jadi fokus utama. Tentunya, pendidikan tidak akan berjalan maksimal kalau guru dan dosennya belum sejahtera dan gajinya layak, dan gaji layak, dan digaji layak, kata Aris. Jadi kalau para guru dan dosen belum sejahtera dan gajinya belum layak, maka jelas itu adalah satu hal yang buruk di dunia pendidikan. Maka komitmen dari Ganjar dan Mahfud, mereka akan berjanji untuk mencapai kesejahteraan guru ke depan ini. Jika terpilih, Mas Ganjar dan Pak Mahfud berjanji akan mengangkat semua guru, baik yang saat ini statusnya honorer, P3K, bahkan guru swasta menjadi aparatur sipil negara. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Kedua ini, calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar dan Mahfud, juga selain daripada guru honorer negeri, bahkan guru honorer swasta juga benar-benar diperhatikan dan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tidak sampai di situ saja, gaji guru juga akan ditingkatkan. Guru yang baru berkarir akan digaji sekitar 10 juta per bulan, dan guru yang sudah beberapa tahun berkarir dan berkompetensi standarnya akan digaji 30 juta per bulan, lanjut Aris. Aris menilai, rencana itu merupakan langkah konkret jika ingin menyetarakan kualitas SDM Indonesia dengan negara maju. Jika dibandingkan dengan negara maju, gaji guru di Indonesia sangat jauh tertinggal. Maka suatu hal yang wajar kalau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden periode ke depan mengungkapkan hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ganjar dan Mahfud MD. Menurut data GoldSat dan Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), rata-rata gaji guru di Australia 85 juta per bulan, Korea Selatan 75 juta per bulan, Selandia Baru 67 juta per bulan, dan Jepang 61 juta per bulan. Adapun di Indonesia hanya 3,3 juta per bulan. Ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Sebagaimana yang telah disampaikan seperti di Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, kemudian Jepang. Alokasi 20% anggaran pendapatan dan belanja negara untuk sektor pendidikan di Indonesia itu salah satu yang tertinggi di dunia. Tetapi sangat ironis kalau melihat gaji guru di Indonesia justru menjadi salah satu yang terendah di dunia. Tidak ada negara maju yang tidak maju pendidikannya. Pendidikan tidak akan maju jika gurunya tidak sejahtera. Jika gurunya masih mikir cicilan saat mengajar, ujar Aris. Aris menyampaikan Ganjar telah berhasil memberikan bukti bahwa ia dapat membantu mensejahterakan para guru. Saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, ia mengeluarkan peraturan gubernur dengan Pergub nomor 7 2020 yang mengatur bahwa upah guru honorer harus setara dengan upah minimum kabupaten kota di Jawa Tengah. Ini satu fakta Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu. Ganjar saat itu sangat prihatin ketika mengetahui masih banyak guru yang dibayar dengan tidak layak, dalam arti penghasilan para guru itu jauh sangat rendah.
Janji Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk kesejahteraan atau untuk mensejahterakan guru dan dosen sejalan dengan misi gratiskan sekolah bagi seluruh rakyat Indonesia dari SD sampai SMA SMK wajib belajar 12 tahun. Karena hanya dengan memastikan pembangunan di bidang pendidikan, maka bonus demografis Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik, tutur Aris. Itulah informasi terkini Bapak Ibu yang merupakan satu visi misi dan janji pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bila terpilih jadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024 tahun depan. Demikian informasinya, semoga saja hal ini ketika terpilih bisa menjadi satu realita. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.